Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggero Kasatrio Nagari dari 12 IPA 3, nomor absen 5. Di sini saya akan mempresentasikan ujian praktek ekonomi, yaitu akuntansi sebagai sumber informasi sebuah perusahaan. Jadi yang pertama, sebelum mengetahui apa itu akuntansi sebagai sistem informasi, kita perlu mengetahui apa itu akuntansi. Akuntansi adalah pencatatan atau peringkasan suatu laporan keuangan perusahaan untuk memberikan informasi kepada seseorang atau lembaga untuk mengambil keputusan terhadap perusahaan tersebut. Sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi dalam prosesnya menyediakan informasi yang berkaitan dengan keuangan perusahaan, sehingga akuntansi memiliki peran penting dalam menyajikan suatu informasi. Dengan adanya informasi akuntansi, dapat dilakukan analisis keadaan suatu perusahaan, sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat. Pihak pemakai informasi akuntansi. Ya, ada dua pihak, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal dibagi menjadi tiga, yaitu manajer pemasaran. Manajer pemasaran memakai informasi akuntansi untuk mengetahui apakah produk suatu perusahaan itu laku atau tidak. Lalu ada kepala bidang produksi memakai informasi akuntansi untuk mengetahui apakah masih perlu memproduksi suatu produk perusahaan tersebut. Lalu direktur keuangan. Direktur keuangan memakai informasi akuntansi sebagai analisis, menganalisa berapa banyak uang yang diperlukan untuk membuat suatu produk perusahaan tersebut. Yang kedua ada pihak eksternal. Pihak eksternal ada investor atau calon investor untuk mengambil keputusan apakah akan menanam modal, menjual saham suatu perusahaan. Lalu ada kreditor. Kreditor ini seperti bank, peminjaman modal. Kreditor menggunakan informasi akuntansi itu untuk mengetahui apakah perusahaan ini mampu membayar cicilan pada kreditor setiap bulannya. Lalu ada pemerintah. Pemerintah memakai informasi akuntansi sebagai pajak yang harus dibayar kepada pemerintah dari perusahaan. Yang kedua kemudian ada pekerja. Pekerja menggunakan informasi akuntansi untuk mengetahui apakah perusahaan ini mampu membayar tunjangan, menaikkan gaji dan lain sebagainya. Lalu ada pelanggan. Pelanggan menggunakan informasi akuntansi untuk mengetahui apakah masih perlu memakai produk perusahaan tersebut. Yang terakhir ada konsultan. Konsultan memakai informasi akuntansi untuk memberitahu pada investor atau calon investor apakah perusahaan ini masih baik atau buruk. Selanjutnya ada karakteristik kualitas informasi keuangan. Ada beberapa sifat laporan keuangan seperti relevan. Relevan itu seperti apakah perusahaan ini masih mampu untuk kedepannya, seperti itu. Yang kedua dapat diandalkan. Informasi keuangan akuntansi harus dapat diandalkan. Dapat diandalkan ketika perusahaan mengalami kebangkrutan atau mendapatkan keuntungan. Yang ketiga dapat dibandingkan. Dapat dibandingkan di sini dimaksudkan adalah informasi akuntansi keuangan itu dapat dibandingkan antara periode pertama ke periode kedua, adakah kenaikan atau penurunan pada perusahaan tersebut. Yang terakhir ada konsisten. Konsisten di sini yaitu informasi keuangan itu selalu memberikan informasi yang jujur. Jujur di sini yaitu ketika perusahaan sedang rugi, untung, atau sebagainya.
Untuk tambahan, untuk sifat laporan keuangan relevan harus memenuhi unsur berikut, yaitu ada predictive value atau memprediksi keputusan yang akan diambil ke depannya, apakah untung, rugi, harus menjual, atau membeli. Ada feedback value, itu memperbaiki ekspektasi sebelumnya, yaitu seperti contoh, sebelumnya memprediksi akan rugi sekitar 5 juta rupiah, ternyata pada saat dilaksanakan malah mendapatkan untung, yaitu 10 juta rupiah. Dan ketiga, tepat waktu. Nah, dalam tepat waktu ini, informasi akuntansi keuangan harus tepat waktu untuk mengambil sebuah keputusan perusahaan tersebut. Apakah harus membeli saham perusahaan lain, menjual saham, atau yang lainnya. Seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.